Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rizky Pranadian. Mari kita lanjutkan dengan Sogul online yang ketiga ini dengan sesi yang ketiga dan keempat. Pada siang hari ini akan masih juga ada dua pembicara yang menarik sekali, yaitu yang pertama oleh Dr. Muhammad Yusuf, SPOG konsultan dengan pedoman tata kelola ruangan VK atau kamar bersalin selama pandemi COVID-19. Yang kedua juga ada pembicara dari Rumah Sakit Sudono Madiun, yaitu Dr. Tauhid Islami, SPOG konsultan. Beliau akan membawakan materi pedoman tata kelola ruangan kamar operasi selama pandemi COVID-19. Untuk pertama, mari kita dengarkan dari Dr. Muhammad Yusuf. Jadi beliau adalah salah satu staf pengajar di Rumah Sakit Dr. Sutomo dan beliau akan membawakan materi yang sangat menarik di era saat ini, yaitu tata kelola kamar bersalin selama pandemi COVID-19. Kami persilakan Dr. Muhammad Yusuf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih Dr. Rizky atas kesempatannya, menyingkat waktu juga ya. Jadi yang akan dibicarakan adalah tata kelola di kamar bersalin. Baik, sudah lebih dari 3 bulan ini kita menghadapi pandemik ya. Kalau kita melihat Surabaya, tentu sudah tahu semua ya, Jawa Timur kita kasusnya lagi tinggi, termasuk rujukan maternal juga kita sangat banyak sekarang ya, termasuk yang ke Dr. Sutomo. Nah, sampai dengan tadi malam kita masih nomor 1 di 12.118 ya. Ada penambahan hampir 400 pasien baru. Kemudian di Surabaya sendiri yang terkonfirmasi positif sudah di angka 5.600 sampai dengan tadi malam. Nah, idealnya kalau kita di era pandemik seperti ini, lihat wanita hamil ya, apa yang akan kita lakukan kalau kita berhadapan dengan wanita hamil? Nah, idealnya ya semua kita lakukan swab ya. Karena mereka akan ke fasilitas kesehatan dan kita harus tahu statusnya dia saat dia masuk ke fasilitas kesehatan ya. Dilakukan swab ya. Kemudian kalau dia terkonfirmasi positif, maka ini adalah tempat yang paling ideal untuk ibu hamil tersebut ya. Jadi ruang bertekanan negatif ya, kemudian ada tempat masuk, kemudian ada tempat kita melakukan donning ya, berganti baju, kemudian pakai protection yang tepat ya, sarung tangan, masker ya, baju yang proper, kemudian kita masuk ke ruang perawatan yang bertekanan negatif ya, yang memenuhi prinsip-prinsip untuk perawatan pasien tentunya ya, bisa diawasi juga dari luar dengan kamera ya. Kemudian kita ada pertukaran udara yang sudah diatur ya dengan sistem HIVAC-nya. Ini adalah tempat yang ideal tentu yang kita dambakan ya. Kemudian keluar pun dengan pintu berbeda, kita melakukan doving ya. Sekali lagi ya juga dengan bertekanan negatif di sananya. Bagaimana kita melindungi diri kita, pasien ya, untuk keamanan bersama tentunya. Ya. Kami ambil contoh di tempat kami bekerja, kondisinya adalah seperti ini. Yang bisa kita lakukan kalau kita bisa menerima pasien ya, kita akan lakukan rapid test terlebih dahulu ya. Mampunya kita seperti ini dulu ya sebelum dilakukan swab. Kemudian ruangan kita masih bercampur, tidak ada ruang bertekanan negatif. Akhirnya variasi-variasi kita lakukan pasti ya, dan itu sejawat-sejawat sekalian pasti punya variasi-variasi di tempat bekerja masing-masing. Nah, kita juga punya
chamber persalinan ya, kita modifikasi tentunya untuk keselamatan kita semua ya. Kita hubungkan dengan HEPA filter. Kemudian kita lakukan persalinan di dalam chamber persalinan. Karena kita memang tidak punya ruang bertekanan negatif. Apakah wajib ruangan bertekanan negatif? Nanti kita bahas. Nah, ada suatu penelitian besar ya, lumayan waktu itu di New York, ada 215 pasien ya, semua dilakukan swab ya. Jadi kalau di negara maju pasti kalau melakukan suatu tes pasti dilakukan swab ya. Mereka tidak mengenal yang namanya rapid test ya. Semua di screening ya, screening massal yang masuk ke rumah sakit bersalin. Kemudian yang bergejala dan dites positif ada 4 wanita. Kemudian yang tanpa gejala dites positif, swabnya ada 29 ya. Kalau kita lihat seperti ini, jadi asimptomatik itu pada wanita hamil itu banyak. Jadi kita harus melindungi diri kita tentunya. Nah, pedoman-pedoman itu banyak yang masuk ke kita ya. Pasti sejauh-sejauh sekalian sudah tahu ya. Ada pedoman punya WHO seperti ini yang rilis April kemarin. Kemudian ada juga yang dari WHO yang tanggal 27 Mei kemarin ya. Kemudian dari CDC juga mengeluarkan bagaimana tata kelola di ruang bersalin. Kemudian perinatologi juga mengeluarkan juga ya yang dilandasi dari CDC bagaimana penanganan pasien-pasien untuk bayi-bayi baru lahir di VK bersalin. Kemudian di gugus tugas pun mereka juga mengeluarkan aturan-aturan. Banyak sekali protokol-protokol yang bisa kita ikuti. Mari kita lihat satu-satu ya. Nah, screening yang paling penting adalah screening saat mereka mau masuk ke rumah sakit ya. Ini penting sekali ya untuk melindungi pasien dan melindungi tenaga kesehatan di rumah sakit. Tadi mungkin Dr. Ernawati sudah menjelaskan ya, antibodi itu terbentuk setelah lewat 1 minggu ya. Tapi kita bisa mengetahuinya lewat PCR lebih cepat tentunya. Makanya kadang-kadang ya nggak usah heran misalnya di rapid test positif, di rapid test negatif, kenapa di swabnya positif? Karena memang diagnostik adalah dengan PCR. Sekali lagi, kita kalau melakukan diagnostik, kerjakan suatu PCR. Bisa juga pasien sebelum masuk rumah sakit, itu kita lakukan, kita bertanya sama mereka, ada nggak gejala di mereka, jadi lewat, kalau punya telepon, jadi menghubungi dulu ya. Kalau misalnya gejalanya ringan, kita sarankan untuk mereka melakukan PCR dulu. Kalau gejalanya berat, mereka boleh masuk ke rumah sakit ya. Gejala berat misalnya seperti ada sesak nafas atau ada panas yang tinggi. Kemudian kalau mereka akan melakukan persalinan di rumah sakit ya, kalau misalnya sudah kondisinya mendesak, misalnya dia infartu ya, bisa juga kita cek kondisi pasien, misalnya apakah ada gejala yang berat. Kalau misalnya gejala tersebut berat, pasien itu jadi kita lihat kondisinya seperti ini ya. Jadi triase itu bisa kita lakukan lewat kita menelpon pasien misalnya. Pertanyaannya selalu ada 2, adakah keluhan atau adakah kontak. Ya, kalau misalnya ada kontak, kita sarankan untuk home quarantine ya. Tapi kalau ada gejala, kita lihat gejalanya. Kalau berat ya langsung ke rumah sakit. Kalau gejalanya ringan, testing dulu ya, dilakukan PCR dulu. Bagaimana kalau kondisi pasien itu sudah misalnya infartu, ada kontraksi atau ada pecah ketuban? Kita selalu punya 2 pertanyaan, apakah ada keluhan? Kalau keluhan berat, ya langsung masuk ke
ruang bersalin ya dengan PPE yang proper ya untuk penolong dan pasien ya. Kemudian langsung dilakukan swab juga. Kalau misalnya gejala ringan ya atau sedang, tetapi pasien tersebut sudah kondisi untuk suatu persalinan, mereka juga bisa langsung masuk ke ruang bersalin. Kalau misalnya tidak ada kegawat daruratan atau masih kita bisa tunda, maka kita sarankan untuk melakukan testing dulu ya, misalnya dengan drive to testing. Nah, kita juga punya scoring ya di semua rumah sakit, sepertinya kita juga punya skor ya. Kita punya kriteria mayor, misalnya ada keluhan atau kriteria minor ya. Kalau yang kita kerjakan di Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk wanita-wanita hamil ya, biasanya kita lihat mereka ada kontak atau tidak ya dengan yang sudah terkonfirmasi. Adakah foto torak yang misalnya parunya sudah mengalami perselubungan, atau misalnya ada gambaran CT scan kalau memang rumah sakitnya mampu. Tapi biasanya kita cukup dengan adanya keluhan, kemudian kita anamnesa adanya kontak dengan pasien yang terkonfirmasi, kemudian kita lakukan pemeriksaan darah untuk melihat NLR, dan kita lakukan torak foto. Jadi cukup itu seperti itu, kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan rapid. Kemudian scoring, jadi kita harus tahu apakah pasien ini merah misalnya yang harus kita isolasi, atau yang kita masih menunggu konfirmasi kita labelkan dia kuning, atau memang dia memang pasien non-COVID ya. Jadi kita harus lakukan pemisahan, karena kalau kami di Surabaya kebetulan Sutomo bukan rumah sakit COVID, jadi kami masih memilah-milah pasien. Nah, seperti contoh seperti ini, pemilahan pasien kami di tata kelola di ruangan bersalin, kami bagi di sini ya. Ada misalnya pasien ya dari lantai 1 naik ya, kita akan tentukan dalam waktu 2 jam dia masuk ke zona kuning untuk menentukan apakah status pasien ini menjadi hijau, memang bukan pasien COVID, dia akan pindah ke VK hijau, kita sebut seperti itu, atau mereka tetap tinggal di VK kuning, kita sebut dia itu PDP, artinya pasien yang menunggu swab, artinya rapid testnya dia positif, atau dia ternyata dia terkonfirmasi positif, maka kita tempatkan di ruang isolasi yang merah seperti itu. Dan bayi-bayi yang kita lahirkan karena dia pasien PDP atau dia terkonfirmasi, maka dia akan masuk ke NICU yang merah seperti itu. Kalau melihat susunan seperti ini, terjadinya cross infection itu memang sangat besar, karena memang potensi-potensi itu bisa muncul ya, karena pembagian ruangan itu berdekatan dan punya resiko kontaminasi. Nah, jadi seperti ini kita harus menentukan ya saat pasien itu datang ya dengan modalitas yang kita punya ya. Yang kita punya adalah torak foto, NLR, dan rapid test ya. Dalam waktu 2 jam kita harus pisahkan dia memang non-COVID atau dia menunggu untuk dilakukan swab, itu artinya dia di kuning, atau dia memang pasien yang terkonfirmasi positif, dia harus di merah ya. Kemudian mode of delivery-nya itu kita bagi-bagi, kita lihat dulu ya. Adakah kegawat daruratan kita nilai ya. Apakah persalinannya dengan operasi untuk memperpendek kontak kita dengan pasien ya. Apakah dilakukan induksi, itu kita harus pertimbangkan dengan baik. Jadi harus kita tentukan status pasien itu non-COVID atau dia PDP, itu ibaratnya di kuning, atau dia memang pasien terkonfirmasi. Nah, jadi kita lakukan yang sederhana dalam waktu 2 jam ya, menentukan mereka saat mereka kita rawat ya, apakah misalnya EWS-nya normal, rapidnya juga negatif, tidak ada tanda-tanda pneumonia ya, maka kita tetap memakai APD di sini, kita katakan APD level 2 ya, dengan chamber yang tidak dilengkapi dengan HEPA. Kalau dia memang pasien PDP, dia memang ada keluhan dan rapid positif, dan kita menunggu konfirmasi swab, maka kalau terjadi persalinan,
maka dia kita letakkan di VK kuning ya, kita pakai level 3 dengan chamber yang kita lengkapi dengan HEPA filter. Atau misalnya dia ternyata swabnya positif atau rapid test dengan pneumonia dengan gejala yang berat, maka dia masuk ke dalam ruang merah. Dan kalau terjadi persalinan pervagina, maka kita lakukan di chamber persalinan yang dilengkapi HEPA dengan APD level 3. Nah, saat proses persalinan ya, apa yang perlu kita perhatikan di sini? CDC itu menyarankan bahwa untuk pasien itu mereka harus pakai surgical mask ya. Jadi pasien tidak dilengkapi dengan N95, jadi cukup masker bedah. Kemudian kita pun ya, misalnya hanya melakukan anamnesa, ini dikatakan hanya memakai surgical mask ya. Tetapi kalau pasien itu memang sudah PDP atau terkonfirmasi, maka atau pasien-pasien yang punya resiko aerosol generating prosedur atau kita singkat AGP, maka kita harus memakai gown ya, kemudian pakai sarung tangan, kemudian pakai surgical mask dan face shield ya. Atau kalau ada N95 kita akan lebih baik pakai N95 kalau pasien itu memang terkonfirmasi. Nah, yang saat kita di tempat pasien ya, di ruangan pasien, di sini dibagi-bagi apa yang harus kita pakai di sini. Contohnya kalau tidak ada resiko AGP, maka di sini dikatakan tidak dengan N95 ya. Kalau dengan resiko aerosol generating prosedur, maka kita harus melengkapinya dengan masker N95, kemudian gown ya yang tidak tembus air, kemudian kita pakai sarung tangan, kemudian kita pakai apron dan eye protection. Itu di VK ya. Kementerian Kesehatan mengingatkan kita ya, kadang-kadang memang ini adalah virus baru, kita juga harus meningkatkan level keamanan kita ya. Kadang-kadang kita memakai baju hazmat ya. Baju hazmat sendiri adalah dikatakan Ebola virus disease suit ya, baju untuk coverall yang selama ini kita pakai ya. Itu adalah untuk Ebola yang penularannya lewat cairan tubuh ya. Memang lebih berbahaya kalau untuk Ebola ya. Jadi kita selama ini kalau sudah pakai AVD level 3 itu artinya kita setingkat lebih tinggi daripada yang disarankan oleh WHO maupun CDC. Nah, seperti ini aja sebenarnya sudah sangat aman untuk prosedur yang aerosol generating prosedur. Jadi dengan memakai baju ya, isolation gown, kemudian pakai face shield dan N95. Ini yang disarankan yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan itu kalau kita tidak memiliki N95, itu juga masih dikatakan alternatif ya, acceptable yang dikatakan CDC seperti itu ya. Jadi di sini terlihat mereka tidak menggunakan baju yang untuk Ebola ya, atau hazmat suit. Kemudian intinya pelayanan di kamar bersalin itu harus tetap kita lakukan ya di era pandemik seperti ini. Cuma kita harus meningkatkan protection kita ya, pakai masker ya, kemudian pakai Google, pakai sarung tangan, kemudian pakai gown ya. Jadi kita sering membersihkan ruangan ya. Kemudian tingkatan kita untuk membersihkan itu harus lebih sering kita lakukan ya, karena kita berhadapan dengan di era pandemik. WHO ya juga menyarankan kalau kita mendapatkan pasien ya, kalau bisa kita sudah tahu statusnya ya, misalnya mau dirujuk statusnya seperti apa, apakah ini pasien terkonfirmasi atau pasien suspek ya. Kemudian kita tentukan dia perlu rawat inap atau tidak. Kalau mereka harus rawat inap di VK bersalin, maka lakukan isolasi di sini ya. Kemudian ikuti pencegahan infeksi, kita harus ikuti ya, panggil semua tim ya, ada tim neonatus ya,
bidan juga harus kita panggil ya. Kemudian kita kalau perlu konsul dengan disiplin ilmu yang lain dan membatasi yang berkunjung ya. Jadi pembatasan itu sampai dengan memang mereka tidak boleh mendampingi atau satu pendamping, dan semua pendamping harus dilakukan suatu tes dulu ya. Jadi mereka juga harus jelas statusnya pendamping ini ya. Kemudian saat persalinan dikatakan kalau rekomendasi WHO, negative pressure itu ruangan yang bertekanan negatif itu bila memungkinkan ya. Kalau memang bisa ya kita pakai ruangan itu ya. Jadi di sini if possible. Kemudian mode of delivery itu tergantung obstetri tentunya ya. Tidak semuanya itu misalnya kita harus operasi, tidak dikatakan seperti itu. Kemudian untuk bayi yang baru lahir itu memang ada dua pilihan, dia rawat gabung atau dia rawat terpisah. Kemudian kalau untuk nutrisi tadi sudah dibicarakan sama Dr. Eti. Nah, ini adalah ilustrasi di ruangan bersalin ya. Jadi memang sangat dibatasi di sini ya. Kalau bisa dikatakan negative pressure ya, ruang bertekanan negatif, pasien diberi masker, dikatakan seperti itu ya. Bisa juga dilakukan interaksi secara virtual untuk si pasien. Kemudian penolong dikatakan memakai PAPR atau N95 jika ada resiko untuk AGP tadi. Kemudian menolong pasien di sini hati-hati skin to skin ya, hindari skin to skin kontak. Kemudian jumlah orang yang di dalam ruangan bersalin kita batasi. Kemudian untuk bidan penolongnya memakai Google, memakai masker, memakai gown dan glove ya. Bisa dilihat di situ ilustrasi gambarnya. Untuk petugas yang akan melakukan resusitasi bayi, dia posisinya di luar ya, tidak di dalam ruangan tersebut. Jadi dia di samping, tapi mereka harus siap dengan transport yang ada isolasinya ya. Kemudian memakai baju juga seperti itu ya. Jadi kita lihat itu bajunya sih penolong dan bidan pendamping semua di level 2. Nah, kalau terjadi sampai di ruangan kita neonatus harus diresusitasi, maka kita memang berikan curtain, kita berikan barrier ya, karena ini potensial untuk aerosol generating ya. Kemudian jaraknya itu kita jaraki sekitar 2 meter ya. Kalau di ruangan yang sama dengan ibu bersalin, kita harus memberi jarak antara bayi dan ibu sekitar 2 meter. Kemudian petugas penolong juga dengan level 2 di sini dikatakan ya. Nah, kita ketahui bersama kalau baik, terima kasih Dr. Rizky. Jadi penularannya memang punya resiko untuk aerosol generating prosedur ya, bisa menular ke kita atau menulari ke bayi ya. Ini juga kita harus perhatikan ya. Makanya kita apakah melakukan rawat gabung, apakah kita harus perawatan terpisah. Bayi kalau terinfeksi bisa jadi fatal ya. Vertikal transmisi itu masih tanda tanya ya. Tapi postnatal transmisi itu juga besar ya. Ini yang harus diperhatikan bersama-sama kalau di ruangan bersalin. Ini sama ya. Jadi pertolongan persalinan dikatakan ya kalau standar WHO dan CDC ya dengan level 2, no skin contact, kalau bisa negative pressure, kemudian bisa rawat gabung dengan jarak 2 meter ya, atau memang di ruang terpisah ya. Untuk nutrisi juga sudah dijelaskan tadi ya, bisa ya, bisa memompa ASI ya. Kita lihat ya mana yang menguntungkan ya. POGI juga sudah punya rekomendasi ya. Jadi di mana pertolongan persalinan ya harus punya ruang isolasi. Kalau Anda nggak punya ruang isolasi, maka sebaiknya memang dirujuk ya, ruang isolasi yang baik memang bertekanan negatif ya. Kemudian semua bayi akan kita anggap bayi itu PDP ya. Kemudian karena resiko tertular, kalau rekomendasi POGI maka
harus dipisah ya bayi sama ibunya ya, tidak dirawat gabung. Kalau standar CDC dan WHO itu masih bisa dipertimbangkan untuk rawat gabung. Kemudian kalau CDC itu menekankan pendamping persalinan itu juga dipastikan statusnya dia, ya jadi harus dites dulu baru dia boleh mendampingi intinya. Kemudian kita prioritas untuk melakukan swab test itu pada yang bergejala. Kita melakukan fototorak misalnya di rumah sakit kami, jangan lupa untuk melindungi tetap bayinya ya, melakukan fototorak untuk ibunya, melihat status paru-parunya seperti apa ya. Kemudian kalau ibunya kondisinya tidak stabil ya kita stabilkan dulu ya, mungkin di ruang resusitasi ya. Kalau ibunya terjadi kegawatan pada ibunya ya, misalnya vital sign-nya ya. Keputusan terminasi tentu standar sesuai dengan pertimbangan obstetri. Kemudian dikatakan kalau memang kondisinya berat ya, kita memang memerlukan multidisiplin saat pertolongan persalinan ya. Tadi dikatakan meminimalkan jumlah staf ya, malah di gambar tadi itu cukup 2 atau 3 orang saja ya. Kemudian induksi persalinan itu dipikirkan ya urgensinya perlu atau tidak di ruangan bersalin ya, harus dipertimbangkan kalau kita mau melakukan augmentasi. Atau misalnya rencana operasi juga perlu dipikirkan ya, apakah ini urgent atau tidak. Kemudian rekomendasi lain dari POGI adalah bila terjadi perburukan ya, maka persalinan itu mungkin bisa dipercepat ya, misalnya lewat operasi atau tindakan yang lain misalnya seperti itu ya. Kemudian untuk plasentanya sendiri, kalau pasien terkonfirmasi positif juga nggak bisa sembarangan ya, karena resiko dari penularan tuh bisa, maksudnya jadi tidak serta-merta langsung diserahkan ke keluarganya seperti itu. Jadi harus dikelola dengan baik ya. Kemudian di CDC juga option itu banyak ya saat persalinan ya. Option A adalah di negative pressure misalnya ya. Option B itu negative pressure atau di ruang isolasi ya. Option yang paling terakhir adalah bisa saja persalinan itu tanpa di ruang negative pressure ya. Jadi masih banyak option itu ya. Tapi sekali lagi kadang-kadang kita tidak memperhatikan partnernya atau visitornya ya. Mereka nggak pernah dites padahal mereka mendampingi dan itu bahaya ya. Rekomendasinya semua harus dites seperti itu. Apakah perlu dilakukan delay saat cord clamping? Itu juga kita masih punya banyak opsi ya. Ada yang nggak boleh dilakukan ya. Ada yang masih ada waktu tempatnya ya. Kalau misalnya tidak ada gejala yang berat ya, maka delay cord clamping itu masih memungkinkan ya. Untuk bayi skin to skin contact itu semua dilihat ya. Kalau selama tidak bergejala berat itu masih boleh ya. Apakah bayi akan dites nantinya? Itu juga pilihannya banyak. Ada 2 kali tes, ada yang cuma sekali tes, atau bayinya nggak usah dites. Itu juga masih boleh menjadi pilihan. Nah, bagaimana dengan postpartum care ya? Untuk persalinan pervaginam itu hari pertama dia boleh pulang ya. Atau hari yang sama saat persalinan. Jadi itu boleh dilakukan seperti itu di saat era pandemik seperti ini. Kalau untuk cesarean persalinan seksio, maka kita bisa pulangkan pasien itu di hari kedua, ya. Kemudian kita harus mendiskusikannya tetap ya dengan pediatri dan neonatus saat kita memulangkan bayi, ya apakah perlu isolasi di rumah atau tidak, ya. Terus pada pasien-pasien yang punya hipertensi misalnya, pasien-pasien preeklamsi, itu juga kita bisa melakukan follow up tensi dari jauh misalnya ya. Jadi kita harus melakukan edukasi pastinya. Kemudian kriteria pulang yang baru 17 Juni kemarin itu lebih sederhana ya. Dari onset awal ditambah 3 hari. Artinya rata-rata pulang itu kalau dia gejalanya ringan, misalnya dia cuma ada gejala 2 hari, maka kita tetap menambahkannya 10 hari plus 3 hari, maka hari ke-13 dia pulang ya. Kalau misalnya keluhannya itu onsetnya masih ada 14 hari,
sampai dengan 14 hari sudah nggak ada keluhan, ditambah 3 hari maka hari ke-17 pulang. Tapi kalau misalnya ada pasien itu keluhannya lama sampai keluhannya 30 hari, maka setelah keluhan 30 hari ditambah 3 hari maka pulang di hari ke-33. Artinya pasien itu paling cepat pulang yang terkonfirmasi positif adalah hari ke-13 tanpa menunggu swab. Ya, WHO yang terbaru mengatakan seperti itu. Sutomo juga sudah mulai mengadopsinya pada kriteria pasien itu sudah ibaratnya kita lepas atau kita isolasi di rumah sakit lapangan. Seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah saat kita punya bekerja di ruang bersalin, maka kita harus punya protap ya. Tentukan masing-masing protap. Protap apa yang mampu kita laksanakan di tempat kita bekerja ya. Jadi screening, bagaimana screening yang baik ya, bagaimana kemampuan rumah sakit kita melakukan screening, itu harus kita nilai ya. Kemudian resiko infeksi itu besar ya, kita bisa menginfeksi pasien dan bayinya. Pasien dan bayi itu juga bisa menginfeksi kita ya. Jadi minimalkan resiko terinfeksi ya. Kemudian perlu juga prosedur yang atau protap-protap yang spesifik ya untuk pasien-pasien saat persalinan ya yang terkonfirmasi positif atau terkonfirmasi positif dengan kondisi kritikal yang buruk. Bagaimana rumah sakit menyediakannya ya. Misalnya ruang resusitasi dengan tekanan negatif ya. APD petugasnya juga harus bagus ya. Kalau pada critical illness sangat berbahaya. Tentunya aerosol generating procedure itu memungkinkan terjadi ya pada pasien-pasien bersalin ya. Jadi kita harus melindungi diri kita sebaik-baiknya. Kemudian wanita hamil yang datang ke rumah sakit itu yang dengan keluhan sesak itu memang tidak banyak ya. Tapi kalau dia sudah ada keluhan sesak itu bisa jadi keluhannya akan sangat berat ya. Makanya kita tetap harus lindungi ya, pasien kita lindungi, kemudian kita juga melindungi ya. WHO menyarankan ya untuk dilakukan swab ya, lebih diprioritaskan memang pada wanita-wanita yang sudah ada gejalanya ya. Kemudian untuk transmisi vertikal, apakah menulari bayi ya, apakah lewat air susu, tadi sudah didiskusikan sama Dr. Ernawati dan Dr. Ekti. Nah, isolasi untuk bayi dari bayi-bayi yang sehat ya pasti tidak kita kumpulkan ya, isolasi harus terpisah. Apakah perlu bayi itu rawat gabung dengan ibu, itu perlu diskusi di sini ya. Tidak selamanya kita pisahkan. Kemudian kalau kita rawat gabung, tentu kita akan memberikan edukasi yang banyak untuk ibunya ya, pakai masker, pakai face shield dan lain sebagainya untuk mencegah bayi tentunya tertular dari ibunya. Mungkin itu aja dari saya, Dr. Rizky. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Yusuf. Paparannya sangat menarik sekali. Jadi memang tata kelola kamar bersalin di era pandemi ini sangat dibutuhkan sekali. Jadi ada pertanyaan Dr. Yusuf dari Dr. Aryawan, bagaimana sebaiknya konsep alur pelepasan APD di PK COVID? Seperti itu Dr. Yusuf. Mungkin mau dijawab terlebih dahulu Dr. Yusuf. Langsung ya. Oke. Terima kasih Dr. Aryawan ya. Sebenarnya prinsip-prinsip donning dan doffing itu standar ya. Kalau kita lihat sekarang banyak sekali ya tutorial-tutorial tentang donning dan doffing. Terutama yang kritikal adalah saat kita melakukan doffing ya. Prinsipnya adalah kalau CDC menyarankan kita tidak boleh memegang bagian luar ya setelah kita memakainya seperti itu ya. Kita habis masuk ke ruang isolasi atau ruang bertekanan negatif atau itu masuk ruang isolasi khusus RIK, maka titik kritikalnya adalah saat kita melakukan doffing ya. Jadi urut-urutannya itu juga harus diperhatikan, tapi prinsipnya adalah kita harus sering-sering melakukan pencucian tangan dengan hand scrub ya, kemudian berusaha tidak memegang bagian luar, yaitu adalah prinsip-prinsip umum sebenarnya sih. Itu aja mungkin Dr. Rizky. Ya, terima kasih Dr. Yusuf.
Kemudian saya lanjutkan ke pertanyaan kedua, ketiga ini hampir mirip Dr. Yusuf. Jadi yang pertama dari Dr. Samsu Hidayat. Jadi beliau bekerja di rumah sakit daerah dan juga Dr. Reni itu jadi bagaimana konsep atau screening untuk pasien yang OTG, apakah harus selalu diperiksa neutrofil, limfosit rasio, torak foto, rapid test, apakah ini suatu kewajiban dokter untuk sebagai tata kelola pasien bersalin di era pandemi ini gitu. Iya, karena gini ya, karena terbatasnya dan mahalnya PCR ya, tentu banyak sekali modifikasi-modifikasi yang kita lakukan. Kalau di negara maju itu harus jelas dulu ya statusnya ya. Boleh dia melakukan tes itu di luar sebelum dia entering hospital ya. Atau kalau di kita masih berusaha ya. Yang saya tahu di Surabaya ini dan kita sudah usul ke Kementerian Kesehatan, kita mulai di 3637 itu semua pasien sudah harus jelas misalnya rapid testnya ya. Habis itu setelah tahu hasilnya misalnya rapid test negatif, maka pasien disarankan untuk isolasi mandiri ya, supaya dia tidak terinfeksi saat dia misalnya dia keluar atau kemana ya kalau sudah rapid testnya negatif. Tapi kalau rapid testnya positif, maka kita anjurkan dia untuk melakukan swab karena kita masih ada waktu di sini. Tapi kalau datangnya dia emergency, langsung misalnya masuk ke Sutomo tanpa status yang jelas ya, pasien ini apakah COVID atau non-COVID, maka kita prinsipnya ya, apalagi di Surabaya, kita akan selalu dalam tanda kutip, kita akan beranggapan dia adalah bisa jadi dia OTG, maka kita akan screening semuanya ya. Kita akan lakukan anamnesis yang baik, kita lihat dia ada keluhan atau tidak yang mengarah ke COVID, kemudian kita lakukan torak foto dulu, kemudian kita lakukan cek darah untuk kita lihat NLR-nya, kemudian kita lakukan rapid test ya. Itu modalitas kita ya. Kalau misalnya di rumah sakit yang besar, misalnya di negara maju bisa melakukan tes cepat molekular ya enak ya, kita langsung tahu ya. Tapi kan nggak semuanya kita punya TCM ya. Mungkin itu. Jadi jelas tentukan dia, kalau di kami kita tentukan dalam waktu 2 jam. Untuk yang tidak jelas itu tadi, dia akan masuk ke COVID, pasien non-COVID atau memang dia itu pasien PDP. PDP adalah pasien yang menunggu swab atau dia memang jelas dia memang pasien COVID. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Yusuf atas jawabannya. Insya Allah sudah jelas karena memang screeningnya masih terbatas, jadi mungkin pembagian ruangannya harus lebih jelas. Ya, terima kasih atas Dr. Yusuf atas materinya.